melakukan pelajaran hari ini. Yang kedua kalinya, salam kita surahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, anak-anak semuanya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Baiklah, anak sudah kenal belum dengan ibu? Baiklah, di sini akan memperkenalkan diri ibu ya. Nama ibu adalah Aprilia Rizky Pratama. Aprilia Rizky Pratama ya. Bisa dipanggil Ibu April ya. Ibu berasal dari Desa Mapur. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak ya anak. Iya. Nah, di sini materi pokoknya yang ibu akan ajarkan yaitu membiasakan akhlak terpuji. Bisa dibaca kan anak? Nah, di sini akhlak terpuji yang akan ibu sampaikan yaitu ada 3. Yang pertama, husnuzon. Kedua, raja. Yang ketiga, taubat. Nah, dari ketiga akhlak terpuji tersebut, apakah Anda sudah mengetahui? Husnuzon yang pertama itu akan membahas dari pengertian husnuzon, raja dan taubat ya anak. Pengertiannya. Nah, pengertian husnuzon. Husnuzon yaitu menurut bahasa itu berprasangka baik. Nah, maksudnya di sini kita berprasangka baik kepada seorang dengan sebelum mengetahui apa itu kebenarannya. Kita sudah berprasangka baik dulu dengan apa yang dia lakukan sebelum kita mengetahui kebenarannya. Nah, kalian tahu nggak apa lawannya dari berprasangka baik? Lawannya ya kan? Seuzon ya, lawannya husnuzon ini. Jangan kalian terbalik, nantinya kalian kira seuzon itu berprasangka baik dan husnuzon yang bersangka buruk. Jangan gitu ya. Ingat, kalau husnuzon itu bersangka baik. Kalau seuzon bersangka buruk. Ya. Izin. Oh ya, silakan. Jangan lama-lama ya nak. Yang kedua yaitu pengertian raja. Raja itu artinya mengharap atau pengharapan. Nah, di sini bukannya kita mengharapkan mengharapkan dari seseorang, tetapi pengharapan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian anggap ini saya raja berharap cinta dari dia, bukan. Berharap yang pertama itu sakit bu. Ya, selanjutnya itu taubat. Itu taubat ini adalah menyadari kesalahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ya dari taubat. Itu kita semuanya pernah melakukan dosa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan dosa, jangan kita abaikan biasa dosa itu. Tapi kita dengan melakukan bertobat. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan kepada bentuk-bentuk husnuzon. Ada yang tahu bentuk husnuzon itu ada berapa? Belum tahu ya, ibu akan menjelaskannya. Bentuk-bentuk husnuzon itu ada 3 ya anak. Ingat, ada 3. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Yang kedua husnuzon kepada
Dan yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Nah, contohnya kita husnuzon kepada Allah, bersangka baiklah kita kepada Allah. Jangan kita diberi musibah. Kenapa ya Allah selalu memberi musibah pada saat tidak adil? Jangan kita begitu, tapi husnuzon kepada Allah. Jika kita diberi musibah pada Allah, mungkin Allah akan menaikkan derajat kita, akan meningkatkan kesabaran kita dan memberikan pahala kepada kita. Jangan kita berpikir, ya Allah, Allah ini selalu memberi musibah kepada saya, sedangkan saya sudah sholat. Jangan kita beri bersangka buruk, karena suzon itu akan mencelakakan kita sendiri ya. Jadi kita harus husnuzon, jangan suzon. Nah, yang kedua kepada sesama, jangan kita suzon pada teman kita ya. Bagi kita husnuzon itu sangat memang sangat, kalau diterapkan dalam kehidupan kita sangat sulit ya, apalagi kita sesama. Oh, teman kita itu kan sudah janji katanya. Misalnya Anggi ketemu sama Dania, udah janji kan? Janjiannya di kampus. Terus Danianya belum datang juga. Pasti yang berpikir, kemana Dania ini? Mungkin Dania ini lupa. Mungkin dia jalan sama Cindy kan? Terus ada yang memprovokasi. Misalnya datang Anissa, kata Anissa, mungkin karena Dania itu akrab sama Cindy, jadi dia lebih milih yang jalan sama Cindy. Nah, di sini Anggi terprovokasi dengan kata-kata Anissa tadi kan. Anggi semakin yakin bahwa bersangka Anggi tadi bersangka buruk kepada si Dania. Padahal si Dania ada kendala di kendaraannya, bannya bocor. Jadi mungkin sebaiknya si Anggi itu bersangka baik kepada Dania. Apakah mungkin Dania di jalannya ada kendala apa? Jangan kita langsung berprasangka buruk kepada seseorang. Nah, dan ketiga tadi husnuzon kepada diri sendiri. Kita juga harus husnuzon kepada diri sendiri ya. Jangan kita menganggap memang kita itu menyadari kita berdosa, tapi yang kita mengecam diri kita itu buruk terus, tapi kita harus menyadari bahwa kita itu harus husnuzon pada diri kita itu bisa berubah ke depannya gitu. Nah, yang ketiga itu syarat taubat. Nah, untuk syarat taubat ini itu ada ya syarat-syaratnya. Yang pertama, ketika melakukan dosa tersebut, ketika sadar, ketika itu juga kita melakukan taubat. Contohnya, misalnya kita diajak teman, yuk kita ngambil buah orang buat tetangga, kadang mumpung nggak ada. Nah, terus kita ambil. Nah, pas kita sudah rencana mau merujak buah tadi, kita berpikir ya Allah, ini kan kita nggak minta izin dulu kan kepada orang yang punya buah tersebut. Kita berpikir astagfirullahaladzim, berarti kita pencuri dan berdoa. Terus ketika kita sudah sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa, nah segera itulah kita lakukan taubat. Nah, itu syarat pertamanya. Untuk syarat keduanya, yaitu kita ingin bertobat, kita sudah merasa banyak dosa yang kita sudah lakukan, tetapi syarat yang keduanya itu harus kita dahului hak orang lain. Misalnya kita punya hutang pada teman kita ya. Jadi kita laksanakan dulu hak orang lain itu. Karena membayar hutang itu adalah hukumnya wajib. Jadi sebelum melakukan hal yang baik harus menuntaskan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Nah, yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa, Nana? Sudah tahu kan? Taubat sungguh-sungguh dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jangan taubat capek ya. Atau taubat sambal kata orang-orang ya. Maksudnya hari
selanjutnya yaitu mengakui bahwa diri kita berdosa. Yaitu kita mengakui bahwa menyesal kita sudah melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, yang terakhir yaitu syaratnya menggantikan kesalahan dengan kebaikan. Jadi kita sudah melakukan, contohnya tadi mencuri buah mangga tetangga. Nah, jadi kita kebaikannya gantikan, misalnya kita memberi orang yang misalnya tidak mampu membeli buah, tapi dia kepengen makan buah, jadi kita gantikan dengan memberi buah. Ya, tapi jangan beri buah yang kita ambil nanti, tetapi kita beli di toko buah ya. Terus bumbu-bumbu. Selanjutnya yaitu hikmah dan keutamaan. Nah, hikmah dan keutamaan dari Allah terpuji, husnuzon, roja, dan taubat. Nah, yang pertama yaitu husnuzon. Yang pertama hikmahnya, yang pertama jika kita bersangka baik kepada Allah, maka kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu seuzon pada Allah, pasti kita dalam diri kita akan gelisah, kita tidak akan tenang ya. Kita gelisah terus. Kenapa kita berpikir buruk terus? Karena kita berpikir buruk terus, maka hasilnya akan pemikiran buruk-buruk terus. Jika kita sudah husnuzon kepada Allah, maka kita akan meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kedua, jika kita husnuzon kepada sesama, maka kita dicintai oleh teman-teman kita. Karena mereka merasa tidak akan dirugikan oleh diri kita. Jika kita selalu bersangka buruk pada orang yang kita husnuzon itu pasti merasa, oh Anggi ini husnuzon terus dengan saya. Jadi orang yang jika kita husnuzon kepada sesama itu, maka orang itu akan mencintai kita, menyayangi kita. Terima kasih. Nah, yang ketiga yaitu sikap husnuzon akan menjauhkan kita dari sifat iri dengki. Kenapa? Jika kita berusaha baik, maka kita tidak akan iri, tidak akan dengki kepada orang tersebut. Jika kita husnuzon, oh dia ini begini, maka kita akan timbul sifat iri, sifat dengki, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hikmah dan keutamaan dari roja. Nah, baiklah, untuk hikmah dari roja yaitu kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja dengan husnuzon tadi ya, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih mengharapkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir taubat. Yaitu taubat juga hikmahnya yaitu kita lebih dicintai Allah juga ya, karena kita sudah bertobat kepada Allah, menyadari apa yang kesalahan kita. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan ini, adakah yang ingin bertanya yang belum jelas? Silakan, Cici. Izin Bu, mau bertanya. Kan berbicara membahas tentang husnuzon tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menumbuhkan sifat husnuzon dalam diri? Bagus. 100. Iya. Caranya menunjukkan sikap husnuzon pada diri kita semuanya ya. Nah, tolong semuanya diperhatikan ya. Anak-anak, tolong perhatikan gimana? Ya, cepat ya. Nah, untuk kita menumbuhkan sikap husnuzon pada diri kita sendiri, yaitu kita tanamkan itu pertama percaya diri. Dan percaya diri bahwa kenapa kita percaya diri? Pertama untuk karena kita percaya diri bahwa kita itu bisa melawan hawa nafsu kita, yaitu untuk berbuat hal yang lain kan. Nah, karena husnuzon tadi sendiri kan kita sudah menyadari bahwa kita itu melakukan sesuatu, tetapi kita itu harus bersangka baik pada kita bahwa kita itu tidak selamanya
buruk karena seorang itu bisa saja berubah ya. Setiap orang bisa saja berubah begitu. Percaya diri pada diri kita sendiri dulu untuk supaya kita bisa husnuzon kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja ya anak-anak, karena mengingat waktu kita hari ini karena sudah jam berapa ini ya? Jam 11:30 ya, kita kan sudah habis. Anak-anak jangan lupa ada tugas untuk kalian ya. Minggu depan apa yang ditanyakan? Kalian siapkan contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dari husnuzon, rojak dan tobat ya anak-anak. Siap. Ya mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.